นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตะปาริโยทะปนังเอตังพุทธานะสาสนันติตระปูจิละสังภควาyang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabda Sang Phakawa yang pertama, Sapapa Passa Akaranang, artinya jangan berbuat segala burukan. Yang kedua, Kusalatsu Pasampatha, artinya mengembangkan kebajikan. Yang ketiga, Sajita Pariyo Tapanang, mencucikan pikiran sendiri. Etang Puttha Nasa Sanang, inilah ajaran dari para Buddha. Dalam semesta tumimba lahir samsara 31 alam ini semua di bawah hukum karma. Hukum karma adalah hukum sebab dan akibat atau hukum tabur tuai. Hukum ini bersifat universal di mana dan siapapun akan mengalami hukum tersebut tanpa membedakan asal-usul mereka. Hukum ini tidak tergantung dengan kepercayaan mereka. Semua tindakan kita menjadi sebab. Di kemudian harinya akan berakibat. Apapun yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, semua pasti menjadi sebab dan akibat. Jika kita melakukan hal yang baik, maka akibat yang kita terima juga baik. Sebaliknya, jika kita melakukan hal yang buruk, maka akan berakibat buruk juga. Seperti menanam bibit mangga, maka kita akan memetik buah mangga.
menanam pepaya akan tumbuh pohon pepaya. Tidak mungkin menjadi pohon yang lain. Jika pikiran kita diatasi dari kilesa, ya, kekotoran batin, loba, dosa, dan moha, serakah, kemarahan, dan kebodohan atau delusi, ya. Tindakan yang kita melakukan melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran juga pasti akan jadi karma buruk, ya. Untuk mencegah kehidupan kita dari akibat dari karma buruk, perbuatan dan ucapan jahat dari kita menjalankan 5 sila, ya. Sedikit, ya, 5 sila. Kalau mau tambah yang lebih 8 sila, ya. Ini mencegah perbuatan dan ucapan kita semua tidak jadi karma buruk. Untuk pikiran menjalankan sila belum cukup, kita akan bermeditasi, ya. Punya dan tumbuh dan kembangkan sati atau kesadaran. Penting sekali, ya. Jika kita penuh dengan sati atau kesadaran, tidak mungkinlah karma buruk bisa muncul. Jadi kita jangan, ya, kurang 1 hari pun tidak bermeditasi. Karena kita akan bersiap yang waktu yang penting sekali untuk semua manusia, maksudnya termasuk kita semua. Sesaat mau lenyap dari dunia ini, ya, ada beberapa detik itu gambaran yang dilakukan atau apapun dari masa lampau akan muncul sebagai menonton TV pribadi. Jika pikiran kita ikut atau diatasi dengan kekotoran batin, ya, akan muncul pikiran yang kurang, yang contoh, ya, melihat gambar rumah mewah atau rumah kita sendiri. Jika diatasi dengan serakah atau rasa marah atau kekhawatiran tentang harta benda apapun,
Kalau langsung lenyap, langsung menengkau dunia, pasti akan ke alam preta, asura kaya, atau apapun. Tapi kalau kita tidak diatasi dengan kekotoran batin, nah kita, rumah kita yang kita tinggalkan ini, kita berdiam untuk melakukan karma baik banyak ya, bermeditasi selalu ya. Senang hati, rasa bahagia akan muncul. Pikiran kita akan tambah jernih. Ya, kalau langsung lenyap, kita akan ke alam bahagia. Ya, ini penting sekali. Karena waktu itu sebentar saja. Tidak bisa kembali untuk bisa memperbaiki apapun kalau sudah lewat. Jadi kita akan tahu ya, kita semua di bawah hukum karma. Hukum ini bukanlah punya umat agama Buddha. Ini universal. Ya. Tahu atau tidak, percaya atau tidak, tidak ada arti ya. Seperti kita sentuh dengan api ya. Tahu atau belum tahu api itu bisa bakar tangan. Pasti kita akan dibakar. Ya, ini universal juga. Api itu akan bisa bakar tangan, bakar semua. Rumah, hutan, atau apapun ya. Percaya atau tidak percaya, tahu atau tidak tahu. Yang itu bisa bakar. Pasti kalau muncul semua akan lenyap ya. Cerita tentang Kosaka ya. Masih bayi ya. Akan dimau sama orang yang mau membunuh sejak bayi ya. Sudah lepas dari kematian 2 kali ya. Pertama dari menginjak dari sapi. Kedua juga lepas dari roda pembajak sawah. Tidak menginjak ke tubuhnya. Tapi yang jutawan tersebut sudah tahu, bayi ini belum lenyap, akan dirawat orang. Pesan pembantu kali, ambil uang aku 1.000 kahap anak, memberi anak itu kembali lagi. Ya, kembali ke rumah lagi. Dan pesan membawa ke kuburan umum. Ya, kuburan umum yang masa itu pasti di luar kota ya. Dan menakutkan sekali karena kalau sudah
malam ada binatang liar akan mau makan mayat yang dibuang di daerah tersebut. Bayi Kosaka akan dibawa dan meninggalkan tapi pada malam itu ya ada satu binatang ya yang ke sana dan menjaga bayi Kosaka. Binatang itu adalah kambing. Ya, kambing itu kambing yang punya anak jalan langsung dan menjaga juga memberi susu kepada anak, bukan anak, bayi Kosaka. Sampai pagi hari ada orang lewat dan melihat suara bayi. Dan ini ada bayi siapa ya? Rasa sayang akan muncul dan membawa untuk merawat jadi anak angkat. Oh, bisa lepas dari kematian lagi ya. Kali yang ketiga, karma buruk mau berakibat, karma baik mau menolong ya, sampai bisa lepas dari kematian lagi. Juga jutawan itu sudah tahu dan pesan itu pembantu Kalika lagi, kamu membawa uang aku, beri bayi itu lagi 1.000 kahapana ya, dan sudah dapat membawa ke gunung dan melemparkan bayi itu ke jurang. Percaya bahwa kali ini pasti akan meleleh ya. Tapi karma baik menang ya. Tubuh bayi Kosaka jatuh ke semak-semak ya di bawah. Tidak meninggal dunia, tidak apa-apa ya. Juga ada orang lewat dan dengarkan suara bayi ya. Dan membawa bayi merawat di rumah sebagai anak angkat lagi. Inilah sudah 4 kali. Yang itu kotulik ya. Yang 2 kehidupan yang lalu ya. Meninggalkan anaknya 1 kali saja. Tapi kehidupan ini jadi Kosaka, bayi Kosaka ya. Akan ditinggalkan sejak dilahirkan dari ibunya. Dan akan
mau membunuh ya sampai kali ini. Jadi ini sudah henti atau sudah selesai? Belum ya, belum. Karena jutawan itu sudah tahu Kosaka bayi ini wah sudah bisa lepas dari kematian lagi. Pesan pembantu kali untuk memberi dengan 1000 kahapana lagi kembali ke rumah ya. Jadi apa yang dia akan melakukan kemudian untuk membunuh yang anak itu, Kosaka. Mari kita akan mengikuti episode depan ya, minggu depan. Tapi Bhante akan mau menegaskan bahwa karma buruk yang kita atau siapa melakukan yang bisa mengurangi atau mau kurang kekuatan akibatnya dari karma baik yang dilakukan. Karma baik semakin besar, kekuatan karma baik tersebut bisa menolong, bisa mengurangi akibat karma buruk. Karma baik yang besar-besar ya akan melalui orang suci. Misalnya Sang Bhagawa, Pacceka Buddha, para arahata, dan para sangha. Ini ladang jasa kebajikan yang masih di dunia ini. Jadi kita semua jangan karena umur atau waktu untuk kita bisa jalan hidup di dunia ini tidak lamalah. Dunia berikut jika dapat kebahagiaan lama, jika dapat penderitaan sangat lama juga. Tergantung perbuatan atau karma baik atau karma buruk yang kita melakukan di dunia ini. Demikianlah semoga kita semua mempelajari ajaran Dhamma dan membawa ke prakteknya untuk hindari karma buruk dan tambah jalan ke alam bahagia. Bisa bebas dari kebahayaan apapun, dari alam yang kurang baik. Kita akan ke alam yang bahagia dan kembali ke dunia lagi untuk mengumpulkan paramita sampai kita mencapai nibbana. Semoga kita semua mencapai Dhammakaya dengan mudah sampai kebebasan abadi. Satu, satu, satu.